Alhamdulillah kita kembali bertemu di video yang kedua ya, masih di kuliah 14 di materi tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA. Kira-kira pada video yang kedua kali ini kita akan bahas apa ya? Kita akan simak bersama setelah tayangan ini. Ya, kembali lagi teman-teman semuanya. Pada video yang kedua kita akan bahas terkait dengan desain landfill ya. Apa saja yang perlu didesain dalam sebuah landfill atau TPA ya? Teman-teman harus mulai terbiasa menggunakan, kadang saya menggunakan kata landfill, kadang menggunakan kata TPA ya. Mudah-mudahan, sudah memahami dan itu adalah sama saja ya. Kalau kita sebut sebuah landfill modern akan berjalan kira-kira dengan gambar ini dapat terwakili ya. Ada sampah yang masuk dibawa oleh kendaraan pengangkut, terus kemudian sampah tersebut berjalan di suatu lokasi, area yang sudah ditentukan, di mana untuk menumpahkan sampah tersebut. Kemudian truk mengeluarkan sampah yang dibawanya, kemudian petugas dengan menggunakan alat-alat berat yang ada, berbagai macam alat berat yang ada di sana, terus kemudian mencoba untuk menggilas sampah tersebut, memadatkan sampah tersebut, agar lokasi ini dapat mencapai densitas yang diharapkan, gitu ya. Karena densitas sampah tentunya kita sudah bahas lebih banyak berbeda dengan densitas air, sehingga perlu untuk dilakukan pemadatan secara maksimal agar TPA-nya tidak cepat penuh dan proses di dalamnya dapat berjalan dengan baik. Setelah digilas beberapa kali, kemudian ditutup dengan tanah yang terlihat pada gambar berwarna coklat ya. Proses biokimia pastinya terjadi ya. Di samping tadi kita sudah bahas ada proses fisik terlebih dahulu di sini. Terus kemudian proses biokimia salah satunya menghasilkan air lindi. Air yang dihasilkan dari proses sampah tersebut. Di samping ada penambahan air-air dari luar. Salah satunya adalah air hujan. Kemudian air lindi tersebut yang dihasilkan akan terbawa ke suatu sistem perpipaan, kemudian akan diolah di instalasi pengolahan air lindi. Dampak yang lain yang dihasilkan adalah munculnya gas, ya. Perpipaan gas dicontohkan di gambar di sebelah kiri dengan menggunakan perpipaan-perpipaan gas untuk satu area yang sudah ditutup, kemudian tetap menghasilkan gas karena ada proses biokimia yang terjadi di dalam tumpukan sampah tersebut. Kemudian gasnya diambil, sangat berpotensi untuk menjadi energi listrik. Setelah dikonversi, kemudian siap untuk didistribusikan menuju ke wilayah yang lain. Jadi dari sampah dapat menjadi sumber energi, waste to energy, atau ada juga waste to material. Nah, ini adalah sebuah landfill yang ideal yang diterapkan di berbagai macam negara maju. Nah, PR kita adalah bagaimana menerapkan konsep ini di Indonesia mudah-mudahan jadi lebih baik. Apakah sudah ada? Sudah ada beberapa landfill yang menerapkan sistem yang ada seperti ini. Yang pertama, saat kita berbicara desain landfill, ya kita harus masuk ke bagian yang sangat awal ya, perhitungan luasan landfill. Agar saat kita bertemu misalnya dengan pemerintah daerah gitu ya, saya punya jumlah sampah ini sekian ton per hari. Kira-kira butuh lahan berapa ya untuk bisa menampung sampah saya di area TPA yang akan saya bangun. Kan perlu perhitungan ya. Jadi kita menggunakan metode sederhana untuk menghitung. Metode ini juga bisa dipakai untuk penyelesaian tugas perencanaan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita mencoba memperkirakan luas landfill yang kira-kira dibutuhkan. Penentuannya adalah cara cepat atau cara sederhana ya. Misalnya dianggap adalah calon lokasi tersebut sudah ditentukan lokasinya di mana, diasumsikan beberapa hal. Asumsi yang pertama adalah
pengupasan dasar maksimum 5 meter. Jadi digali ya, 2 lahan dengan kedalaman kira-kira 5 meter ya. Tinggi urukan maksimum adalah 20 meter. Ini saat sudah berjalan gitu ya. Jadi diperkirakan kalau ini adalah, lahan tanahnya, muka tanah awalnya, kemudian setelah beroperasi, saya coret sedikit, akan terjadi penumpukan sampah dengan tinggi maksimal adalah 20 meter. Asumsi terjadi degradasi, jadi sampah terjadi proses biokimia di dalamnya tadi, akan mengurangi atau mendegradasi sampah sebesar 30% dari total sampah yang masuk. Nah, asumsinya adalah sampah yang masuk adalah 100%. Dan 30%-nya akan terjadi proses degradasi loh, teman-teman semuanya. Nah, kemudian ada asumsi kebutuhan sarana prasarana yaitu 30%. Kan sebuah TPA tidak mungkin hanya untuk menampung sampah saja, tapi butuh area kantor, butuh area penyimpanan alat berat, kendaraan, alat penimbang, dan seterusnya. Jadi asumsinya adalah 70% untuk lahan uruknya, 30% adalah untuk sarana prasarana dari total luasan yang ada ya. Mudah-mudahan beberapa asumsi-asumsi ini sudah dipahami ya, tapi sangat boleh untuk bertanya di kolom komentar. Jangan lupa. Kemudian yang terakhir adalah asumsi faktor densitas. Nah, ingat tadi, karena densitas sampah berbeda dengan densitas air. Jadi ada asumsi. Diasumsikan secara sederhana adalah 2 kali dibandingkan dengan sumber. Sumber berapa, Pak? Nah, cek lagi dari tugas perencanaan yang sudah dibagikan. Maka perhitungan secara sederhananya kira-kira gini nih ya. Jadi rumusannya bisa dicatat nanti, diulang kembali. Satu kurang porsi degradasi. Tadi 30%. Oke ya. Dikali dengan 2. 2 dari mana? 2 adalah faktor tadi ya, densitas sampah. Dikali dengan ya, dikali dengan, ini nih, volume kumulasi sampah. Jadi volume akumulasi sampah adalah data jumlah sampah yang sudah dihitung dari aktivitas proyeksi penduduk. 1 tahun berapa ya jumlah sampah yang dihasilkan? Kemudian ditambah dengan tanah penutup sesuai dengan periode desain, ya. Jadi ada kebutuhan tanah penutup yang akan digunakan. Kemudian dibagi dengan tinggi asumsi landfill ditambah dengan kedalaman ya, bukan tinggi ya, kedalaman pengupasan dasar ya. Tadi ada yang 20 meter untuk tinggi asumsinya, sedangkan pengupasan dasarnya adalah 5 meter. Tentunya dengan menggunakan satuan yang sama pasti didapatkan ya. Akhirnya kebutuhan total areanya adalah 130% dikali dengan kebutuhan area pengurukan yang sudah didapatkan pada perhitungan A. Kenapa, Pak? 130% begitu ya. Karena ada tadi asumsinya bahwa akan digunakan 30%-nya untuk area sarana prasarana. Nah, silakan dicoba dengan data yang sudah didapatkan dari perencanaannya masing-masing. Yang kedua adalah, kita akan melihat dengan, sistem yang lain ya, tapi ini penjelasan sedikit. Ada kapasitas dalam proses pemilihan site, metodenya perhitungan cepat tanpa membutuhkan data-data yang sangat spesifik, sangat akurat ya. Contoh pendekatannya adalah pelayanan sistem ya, menangani sampah domestik, baik dari rumah tangga, non rumah tangga. Kemudian apa, jumlah sampahnya berarti rumah tangga dan non-domestik, domestik dan non-domestik. Sangat cocok nih untuk tugas perencanaan kita semuanya.
Jumlah sampah rumah tangga per hari adalah jumlah populasi dikali dengan satuan timbulan sampah, seperti yang sudah kita kerjakan lewat Excel kita masing-masing, gitu. Kemudian jumlah total adalah faktor dari sumber sampah, kemudian dikali dengan jumlah sampah rumah tangga, dan seterusnya ya. Faktor-faktor sumber sampah itu ditentukan teman-teman ya. Misalnya Jakarta 45% dari total sampah kota. Artinya ada proporsi ya. Nah, namun kondisi saat ini akan sangat dipermudah kalau teman-teman sudah mengakses yang namanya SIPSN. Sudah ada pembagian yang jelas. Berapa persen dari rumah tangga, berapa persen dari industri, berapa persen dari macam-macam aktivitasnya. Itu akan sangat mempermudah kita. Nah, asumsi-asumsi yang digunakan adalah misal ya, faktor pelayanan ya. Dalam perhitungan cepat ini diasumsikan pelayanannya itu konstan 60%, tidak ada mengalami kenaikan. Kecuali saat kita buat perhitungan lebih detail dalam tugas kita. Naik nih, 5 tahun, dalam 5 tahun naik 5%. Boleh, di dalam Excel-nya tinggal nanti 60, 5 tahun, kemudian di tahun ke-6 adalah 65%, sampai tahun ke-10. Tahun ke-11 berarti sudah 70%, naiknya 5%. Nah, satuan timbulan sampah ini angka yang disepakati ya, tapi teman-teman ikut, tugas perencanaannya masing-masing. Nah, andai kata faktor dari sumber sampahnya adalah 60%, maka jumlah sampah daerah tersebut adalah jumlah sampah rumah tangga dibagi dengan 0,6. Cek SIPSN berapa persentase dari sumber rumah tangga. Dianggap tidak ada pertambahan jumlah sampah karena tadi, asumsinya adalah perhitungannya flat, dengan asumsi jumlah penduduknya juga flat, sehingga perhitungan cepat. Ingat, ini adalah perhitungan cepat ya. Dari perhitungan di atas, misal diperoleh estimasi kasarnya adalah sampah yang masuk ke TPA itu A meter kubik per tahun. Dari mana? Dari angka-angka tadi ya. Eee, Timbulan sampah per orang per hari, dikali dengan faktor sumber sampahnya, dianggap tidak ada penambahan, dikali dengan jumlah penduduknya. Ketemu tuh, A meter kubik per hari. Kok meter kubik, Pak? Karena satuan yang digunakan adalah satuan volume. Ingat ya, liter per orang per ya, liter per orang per hari. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah asumsi yang kedua. Ini cara yang kedua dibandingkan dengan cara yang pertama tadi ya, perlu dijelaskan agar tidak bingung. Kemudian kapasitas calon lokasi dihitung secara sederhana dengan asumsi sama seperti tadi ya. Bentuk areanya adalah segi empat. Ya, kotak saja nih yang lebih mudah. Walaupun di lapangan jarang nih kita dapatkan tanah dengan ukuran kotak gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya, selanjutnya pengupasan maksimum ke bawah, kedalamannya tadi tuh ya. Kemudian bentuk kupasan ke bawah adalah piramida terpancung dengan kemiringan 1:1. Jadi kira-kira gini ya, kalau kita buat kemiringannya, ini 1:1 ini. Jadi, jaraknya ini misalnya kalau 1 meter, ini adalah 1 meter. Kalau di sini adalah 5 meter, berarti jarak ini ya, ini adalah 5 meter. Berarti 1:1. Penimbunan sampah ke atas itu adalah 20 meter. Bentuk timbunan ke atas adalah piramida juga terpancung dengan kemiringan 1:3. Jadi ini tidak lebih lebih curam ya, tapi lebih landai karena ini ya, 1:3 gitu ya. 1:1 Dari perhitungan di atas, perhitungan tadi misalnya diperoleh nih kapasitas total area pengurukannya adalah B meter kubik. Nah, kita bisa hitung manual ya, dengan mengalihkan, area-area yang terdapat di sini dengan menggunakan rumus misalnya adalah trapesium. Dan kemudian nanti akan dihitung volume yang ada di
Nah, dengan asumsi selanjutnya, jadi asumsi tersebut dilanjutkan ya, dilanjutkan adalah densitas sampah tadi kita juga sudah lihat di cara perhitungan pertama ada 2 ya. Ini 2 sampai 5 silakan dipilih yang mana. Kemudian kebutuhan tanah penutup, di sini disebutkan kalau pakai metode kontrol landfill itu sekitar 3%. Kalau metodenya adalah sanitary landfill itu ada 20%. Oh, ternyata lebih banyak teman-teman. Sampah yang dibutuhkan, oh maaf, tanah yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sanitary landfill, yaitu 20% dari sampah yang masuk. Area pengurukan ada 70% sama seperti tadi ya, ada 30% untuk aktivitas lainnya selain pengurukan. Nah, di sini dibalik nih, 70%-nya ditentukan. Kalau di yang pertama tadi adalah 30%-nya yang ditentukan. Nah, perkiraan masa layanan, nah yang kedua adalah menghitung satu lahan TPA tersebut kira-kira berapa lama ya, berapa lama tahannya. Kapasitas area, perhitungan B tadi tuh yang kita sudah cek ya. Kemudian faktor area adalah 0,7, 0,7 ini ya. Faktor densitas yang dipilih dari 2 sampai 5 dipilih 3, kemudian dibagi dengan total sampah masuk yang perhitungan A, kemudian dikalikan dengan faktor tanah penutup sanitary landfill. Kok 1,2? Benar nih, hitungannya adalah 100% sampah plus 20%-nya adalah tanah untuk menutup aktivitas tersebut setiap harinya. Jadi ketemulah 1,2 atau 120%. Nah, selanjutnya apa ya? Nah, selanjutnya adalah tahapannya, nah modelnya seperti ini kira-kira ya. Oh, tadi ada lahan, kita cari luas. Oh, kita cari prediksi usia. Jadi ini berjalan secara beriringan dan bahkan saling melengkapi gitu ya. Sehingga lokasi terpilih tersebut menjadi sangat oke. Cocok nih, lahannya luas ya, kemudian dari segi umur usianya panjang, jadi ini sangat cocok untuk dijadikan lokasi TPA yang terpilih. Barulah selanjutnya nanti breakdown ya, kalau perencanaannya sudah pasti di tempat tersebut. Jadi yang tadi adalah perhitungan cepatnya, ini perhitungan yang lebih detail. Jadi sudah ada topografi wilayah, sudah ada pemetaan, keluar gambar kontur, sehingga bisa dihitung, oh ini muat berapa meter kubik sampah, ditumpuk lagi di atasnya, di sampingnya ada lagi, dan seterusnya. Jadi ini adalah gambaran dari bagaimana menghitung kapasitas landfill secara detail. Nah, teman-teman, untuk level ini, pilih yang mana? Pilih yang sampai detail seperti ini, atau caranya adalah dengan menggunakan perhitungan cepat. Mengingat kebutuhan data yang sangat banyak, pastinya teman-teman semuanya akan milih dengan cara yang pertama tadi ya. Nah, mudah-mudahan masih semangat untuk mengikuti video pertemuan yang ke-14 ini. Baru video yang kedua. Kita akan sambung di video yang ketiga. Tetap semangat.